Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bagaimana? eh, Perkenalkan, nama saya Emi Bala Vinsas Pautar dengan NIM 2303200072 dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan topik pembahasan mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi jika kita melihat perkembangan agribisnis saat ini, kita dapat memahami bahwa sektor agribisnis menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bagaimana petani melakukan kegiatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan harga hasil pertanian, ketersediaan sarana produksi, distribusi produk, akses terhadap pasar, kondisi sosial ekonomi petani, kebijakan pemerintah, perubahan lingkungan, hingga perubahan perilaku konsumen. Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, advokasi ini memiliki peranan yang penting. Melalui advokasi, kelompok masyarakat petani maupun organisasi dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kemampuan untuk membantu menghasilkan suatu perubahan. Namun, kegiatan advokasi pada masa sekarang tidak cukup apabila hanya mengandalkan penyampaian pendapat ataupun keluhan. Sebuah tuntutan akan lebih mudah dipahami apabila disertai dengan bukti yang dapat menunjukkan bahwa permasalahan tersebut memang benar-benar terjadi. Nah, disinilah data memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya, sekelompok petani mengatakan bahwa harga cabai yang mereka terima mengalami penurunan. Nah, pernyataan tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian. Akan tetapi, dalam kegiatan advokasi kita perlu mengetahui lebih jauh mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi. Kita perlu mengetahui berapa harga cabai yang diterima petani sebelumnya, berapa harga yang diterima saat ini, bagaimana perubahan harga dalam beberapa bulan terakhir, berapa biaya produksi yang dikeluarkan petani, bagaimana jumlah produksi yang tersedia, dan bagaimana kondisi permintaan pasar. Ketika seluruh informasi tersebut tersedia, kita dapat melihat persoalan dengan lebih jelas. Kita tidak hanya mengetahui bahwa harga mengalami penurunan, tetapi juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penurunan tersebut. Pendekatan inilah yang disebut sebagai evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Advokasi berbasis data memungkinkan pihak yang melakukan advokasi untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan kondisi yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, proses advokasi dapat diarahkan untuk mencari solusi yang sesuai dengan akar permasalahan. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana menyampaikan data tersebut kepada masyarakat maupun pengambil kebijakan. Data yang sangat banyak dan kompleks belum tentu mudah dipahami apabila kita hanya menampilkan kumpulan angka atau tabel yang panjang. Tidak semua orang dapat langsung memahami pesan yang ingin disampaikan. Jadi perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Saat ini terdapat berbagai digital tools yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan advokasi. Kita dapat menggunakan teknologi digital untuk mengetahui perkembangan suatu isu, menganalisis perhatian masyarakat, membuat infografis, menghasilkan konten video, menyebarkan pesan melalui media sosial, hingga mengumpulkan dukungan masyarakat melalui petisi daring. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa poin penting. Pertama, kita akan membahas pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Selanjutnya kita akan membahas statistik harga, data produksi, data supply demand, serta berbagai data pendukung lainnya. Setelah itu kita akan membahas mengenai pemanfaatan digital tools dalam kegiatan advokasi. Nah, pembahasan tersebut mencakup penggunaan Google Trends dan X atau Twitter Analytics,
pemanfaatan Canva dan Capcut sebagai media pembuatan konten kampanye, serta penggunaan petisi daring untuk membangun dukungan publik. Pada bagian akhir nanti ya kita akan membahas sebuah studi kasus mengenai advokasi petani cabai dalam menghadapi persoalan anjloknya harga pada saat musim panen raya. Jadi melalui studi kasus nanti tersebut, kita akan melihat bagaimana sebuah permasalahan yang awalnya hanya disampaikan dalam bentuk keluhan dapat dikembangkan menjadi kegiatan advokasi yang berbasis dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Oke, baik teman-teman, langsung saja saya masuk pada pembahasan pertama. Di materi ini yang pertama mengenai pentingnya data dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data dapat dikatakan sebagai salah satu fondasi utama dalam advokasi berbasis bukti. Keberadaan dan membantu pihak yang melakukan advokasi menjelaskan bahwa permasalahan yang disampaikan bukan hanya berdasarkan asumsi ataupun pendapat pribadi, tetapi merupakan suatu kondisi yang dapat dibuktikan melalui informasi yang relevan. Hal ini menjadi sangat penting dalam agribisnis karena suatu permasalahan biasanya tidak berdiri sendiri. Sebagai contoh, ketika harga hasil pertanian mengalami penurunan, kita dapat langsung mengatakan bahwa penyebabnya hanya karena pedagang membeli produk dengan harga murah. Terdapat berbagai kemungkinan sebenarnya penyebab yang harus dianalisis. Bisa saja produksi suatu komoditas meningkat secara bersamaan pada musim panen sehingga terjadi kelebihan pasokan. Sementara itu permintaan masyarakat terhadap produk tersebut tidak mengalami peningkatan yang sama. Nah, selain itu kemungkinan lainnya bisa saja petani tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai karena produk pertanian memiliki sifat mudah rusak. Petani akhirnya harus menjual hasil panen dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dari contoh tersebut kita dapat memahami bahwa sebuah permasalahan agribisnis memiliki banyak kemungkinan penyebab. Data ini tadi yang akan membantu kita memisahkan antara asumsi dengan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kegiatan advokasi, kita dapat menggunakan berbagai jenis data, misalnya data harga, produksi, produktivitas, permintaan dan penawaran, biaya produksi, kondisi sosial ekonomi petani, hingga kondisi infrastruktur dan akses pasar. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis. Analisis tersebut tadi bertujuan untuk mengetahui pola dan hubungan yang terdapat di dalam data. Misalnya, apakah penurunan harga selalu terjadi ketika produksi meningkat? Apakah terdapat perbedaan harga yang besar antara harga di tingkat petani dan konsumen? Apakah biaya produksi mengalami peningkatan atau apakah petani mengalami kesulitan menjangkau pasar di luar wilayah mereka? Pernyataan seperti ini dapat membantu kita menemukan akar permasalahan. Jadi dengan mengetahui akar permasalahan, rekomendasi yang disampaikan melalui kegiatan advokasi juga menjadi lebih tepat. Nah, jadi data dalam advokasi agribisnis setidaknya memiliki beberapa fungsi penting. Dapat digunakan untuk membuktikan adanya masalah, mengukur seberapa besar masalah tersebut, mengetahui siapa yang terdampak, membantu menemukan penyebab, serta menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi. Oleh karena itu, advokasi berbasis data bukan berarti hanya mengumpulkan angka sebanyak-banyaknya. Hal yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk memahami masalah dan membantu menghasilkan solusi. Lalu pembahasan selanjutnya yang kedua adalah statistik harga. Dalam sektor agribisnis, harga menjadi salah satu indikator yang sangat penting. Harga memiliki hubungan dengan pendapatan petani sebagai produsen dan juga pengeluaran masyarakat sebagai konsumen. Perubahan harga juga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar suatu komoditas. Jadi oleh karena itu dalam kegiatan advokasi agribisnis, statistik harga dapat digunakan untuk membantu memahami persoalan yang terjadi di sepanjang rantai pemasaran.
Harga tadi ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama harga produsen atau harga di tingkat petani. Harga produsen adalah harga yang diterima petani ketika menjual hasil produksinya. Data mengenai harga produsen menjadi penting karena dari data tersebut kita dapat mengetahui seberapa besar pendapatan yang berpotensi diterima oleh petani. Apabila harga jual hasil pertanian mengalami penurunan, sementara biaya produksi tetap tinggi, keuntungan yang diterima petani tentu akan semakin kecil. Misalnya petani telah mengeluarkan biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja, dan melakukan kegiatan panen. Ketika harga jual turun drastis, hasil penjualan mungkin tidak cukup untuk memberikan keuntungan yang layak. Dalam kegiatan advokasi, data harga produsen dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Jadi kita dapat melihat harga sebelum musim panen, ketika panen raya, dan setelah musim panen. Dari data tersebut dapat diketahui apakah terdapat pola penurunan yang terjadi secara berulang. Jika penurunan harga selalu terjadi ketika panen raya, berarti terdapat persoalan yang berkaitan dengan kemampuan pasar dalam menyerap produksi. Dengan demikian, advokasi dapat diarahkan pada solusi yang lebih tepat. Misalnya perluasan akses pasar, pengembangan fasilitas penyimpanan, pengolahan hasil pertanian, ataupun pengaturan pola tanam. Selanjutnya adalah harga konsumen. Harga konsumen merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat ketika membeli suatu produk. Data harga konsumen menjadi semakin penting apabila dibandingkan dengan harga yang diterima petani. Sebagai contoh, petani mungkin menerima harga yang relatif rendah, tetapi konsumen membeli produk tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi seperti inilah yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Kita perlu mengetahui perjalanan produk sejak keluar dari lahan petani hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam proses tersebut terdapat biaya transportasi, biaya penyimpanan, risiko kerusakan, biaya tenaga kerja, dan keuntungan yang diterima oleh pelaku pemasaran. Oleh karena itu, perbedaan harga antara petani dan konsumen tidak dapat langsung dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Namun apabila selisih harga terlalu besar, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis efisiensi rantai pemasaran. Melalui analisis tersebut, kegiatan advokasi dapat diarahkan untuk mendorong sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan, sehingga petani mendapatkan harga yang lebih baik tanpa menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi terlalu tinggi. Selain membandingkan harga produsen dan konsumen, kita juga dapat melihat perbandingan harga antar wilayah maupun harga pada tingkat global. Nah, data harga regional membantu kita memahami apakah terdapat perbedaan harga yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya suatu wilayah mengalami surplus produksi sehingga harga cabai sangat rendah. Pada waktu yang sama, wilayah lain justru mengalami kekurangan pasokan sehingga harga cabai relatif tinggi. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada jumlah produksi, tetapi juga pada sistem distribusi. Jika distribusi antar wilayah dapat berjalan dengan baik, kelebihan produksi dari satu wilayah dapat membantu memenuhi kebutuhan wilayah lainnya. Sementara itu, perbandingan dengan harga global dapat digunakan untuk memahami posisi produk pertanian lokal dalam perdagangan internasional. Namun perbandingan tersebut harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas produk, biaya transportasi, nilai tukar, standar mutu, dan kebijakan perdagangan. Dengan demikian, data perbandingan harga dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong perbaikan sistem distribusi dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Setelah membahas statistik harga, selanjutnya saya membahas data produksi. Nah, data produksi memberikan informasi mengenai kemampuan petani atau suatu wilayah dalam menghasilkan komoditas pertanian.
Data ini menjadi penting karena kondisi produksi memiliki hubungan erat dengan ketersediaan produk dan pembentukan harga di pasar. Dari data produksi ini terdiri dari yang pertama volume produksi. Nah, volume produksi menunjukkan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan dalam periode tertentu. Melalui data volume produksi, kita dapat melihat apakah produksi mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Apabila produksi menurun, kita perlu mengetahui penyebabnya. Nah, jadi penurunan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit, perubahan kondisi cuaca, kerusakan irigasi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, peningkatan produksi juga perlu diperhatikan. Produksi yang tinggi memang dapat menjadi indikator keberhasilan kegiatan pertanian. Namun, peningkatan produksi harus diimbangi dengan kemampuan pasar untuk menyerap hasil tersebut. Apabila produksi meningkat secara drastis, sementara permintaan tidak berubah, kelebihan pasokan dapat terjadi dan menyebabkan harga turun. Apabila produksi meningkat secara drastis sementara permintaan tidak berubah, tadi ya harga akan turun. Oleh karena itu, data produksi dapat digunakan untuk menentukan arah advokasi. Setelah tadi saya membahas tentang volume produksi, selanjutnya ada produktivitas lahan. Produktivitas lahan menunjukkan kemampuan suatu luas lahan tertentu dalam menghasilkan produk. Produktivitas berbeda dengan total produksi. Jadi, sebuah wilayah mungkin memiliki total produksi yang tinggi karena memiliki lahan yang luas. Namun, jika dilihat berdasarkan hasil per hektar, produktivitasnya belum tentu tinggi. Nah, data produktivitas dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi kegiatan pertanian. Apabila produktivitas rendah, kita perlu menganalisis penyebabnya. Permasalahan mungkin berasal dari kualitas benih, kondisi tanah, sistem irigasi, penggunaan teknologi maupun keterbatasan pengetahuan petani. Berdasarkan data-data tersebut, kegiatan advokasi dapat diarahkan pada peningkatan akses terhadap teknologi, penyediaan sarana produksi, perbaikan irigasi, serta peningkatan kegiatan penyuluhan. Data berikutnya berkaitan dengan penggunaan varietas unggul. Nah, benih merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan produksi pertanian. Penggunaan benih berkualitas dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil. Namun tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap benih unggul. Sebagian petani mungkin menghadapi keterbatasan informasi, distribusi, maupun kemampuan ekonominya. Selanjutnya adalah data supply demand atau penawaran dan permintaan. Keseimbangan antara jumlah produk yang tersedia dan jumlah yang dibutuhkan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan harga. Nah, di data supply demand ini terdiri dari yang pertama kesenjangan pasokan. Kesenjangan pasokan terjadi ketika jumlah produk yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, harga berpotensi mengalami peningkatan. Data mengenai kekurangan pasokan dapat digunakan untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan. Apabila kekurangan terjadi karena produksi rendah, maka solusi dapat diarahkan pada peningkatan produksi. Namun, apabila produksi sebenarnya cukup tetap distribusinya tidak merata, maka solusi seharusnya diarahkan pada perbaikan distribusi. Dalam kondisi tertentu, impor dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kekurangan. Namun keputusan tersebut harus berdasarkan data yang akurat agar tidak memberikan dampak negatif terhadap petani lokal. Selanjutnya surplus produksi. Nah, surplus produksi terjadi ketika jumlah produk yang tersedia lebih besar dibandingkan kemampuan pasar untuk menyerap produk tersebut. Kondisi ini sering menjadi persoalan bagi produk pertanian yang mudah rusak. Ketika panen terjadi secara bersamaan, jumlah produk di pasar meningkat. Jika fasilitas penyimpanan terbatas dan akses pasar tidak luas, petani akan berusaha menjual produk secepat mungkin. Akibatnya harga dapat mengalami penurunan.
Nah, data surplus produksi dapat digunakan sebagai dasar advokasi untuk mendorong pembangunan fasilitas penyimpanan, pengembangan industri pengolahan, perluasan pasar, serta peningkatan koordinasi pola produksi. Dengan strategi yang tepat, surplus produksi tidak selalu menjadi masalah. Produk yang berlebihan dapat diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah dan umur simpan yang lebih panjang. Selanjutnya, data pola konsumsi ini memberikan gambaran mengenai jenis dan jumlah produk yang dibutuhkan masyarakat. Informasi tersebut penting agar kegiatan produksi dapat disesuaikan dengan kondisi permintaan. Apabila petani meningkatkan produksi tanpa mengetahui kondisi pasar, risiko kelebihan pasokan dapat meningkat. Oleh karena itu, petani membutuhkan akses terhadap informasi pasar. Dalam kegiatan advokasi, data pola konsumsi dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sistem informasi pasar yang lebih mudah diakses oleh petani. Dengan adanya informasi tersebut, keputusan produksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, bukan hanya berdasarkan kebiasaan produksi sebelumnya. Selain data harga, produksi, serta supply demand, terdapat beberapa data pendukung yang dapat digunakan dalam kegiatan advokasi agribisnis, seperti data sosial ekonomi petani. Nah, data sosial ekonomi ini memberikan gambaran mengenai kondisi kehidupan petani. Data tersebut dapat mencakup pendapatan, tingkat pendidikan, akses terhadap fasilitas, biaya produksi, maupun kondisi ekonomi keluarga. Data sosial ekonomi menjadi penting karena keberhasilan agribisnis tidak hanya dapat diukur berdasarkan peningkatan jumlah produksi. Nah, produksi dapat meningkat apabila pendapatan petani tidak mengalami peningkatan. Berarti masih terdapat persoalan yang harus diperbaiki. Dengan menggunakan data sosial ekonomi, kegiatan advokasi dapat lebih memperhatikan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani. Lalu ada data dampak lingkungan. Kegiatan agribisnis juga memiliki hubungan dengan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, data mengenai kondisi tanah, penggunaan air, degradasi lahan maupun dampak lingkungan lainnya perlu diperhatikan. Peningkatan produksi memang penting, tapi kegiatan produksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya. Data lingkungan dapat digunakan untuk mendorong penerapan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan advokasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada data akses pasar. Data akses pasar berkaitan dengan kemampuan petani untuk membawa dan menjual hasil produksinya kepada konsumen ataupun pembeli. Akses tersebut dipengaruhi oleh kondisi jalan, transportasi, jarak menuju pasar, hingga ketersediaan fasilitas pemasaran. Apabila akses pasar terbatas, biaya distribusi menjadi lebih tinggi dan pilihan pembeli menjadi sedikit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah. Data akses pasar dapat digunakan dalam advokasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pasar maupun pengembangan sistem pemasaran yang dapat mempertemukan petani dengan pasar yang lebih luas. Setelah memahami berbagai jenis data, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai pemanfaatan digital tools untuk advokasi. Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan besar dalam kegiatan advokasi. Saat ini masyarakat tidak hanya bergantung pada pertemuan langsung atau media konvensional untuk menyampaikan suatu persoalan. Melalui teknologi digital, sebuah isu dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih cepat dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Namun penggunaan teknologi digital harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab. Kecepatan penyebaran informasi juga memiliki resiko. Informasi yang salah dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, setiap konten advokasi harus tetap berdasarkan informasi yang telah diverifikasi. Teknologi seharusnya membantu memperkuat pesan yang benar, bukan memperbesar penyebaran informasi yang belum terbukti.
Selanjutnya Google Trends dan X Analytics. Google Trends dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan minat pencarian masyarakat terhadap suatu topik. Misalnya ketika pencarian mengenai harga cabai meningkat, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat sedang memberikan perhatian terhadap isu tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan waktu yang tepat dalam menyampaikan kampanye atau edukasi. Namun data Google Trends tidak dapat digunakan sebagai pengganti data harga atau produksi. Nah, Google Trends hanya menunjukkan minat pencarian masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dikombinasikan dengan data resmi dan informasi dari lapangan. Sementara itu, X atau Twitter Analytics dapat membantu melihat bagaimana masyarakat merespon suatu konten. Kita dapat mengetahui jumlah orang yang melihat konten, berinteraksi maupun menyebarkannya kembali. Nah, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi komunikasi. Namun keberhasilan advokasi tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah interaksi di media sosial. Tujuan akhirnya ya tetap harus diarahkan pada perubahan atau penyelesaian masalah yang sedang diperjuangkan. Lalu selanjutnya Canva dan Capcut untuk konten kampanye. Canva dapat digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk visual yang lebih sederhana. Sebagai contoh, perkembangan harga cabai selama beberapa bulan dapat dibuat menjadi grafik atau infografis. Nah, masyarakat dapat lebih mudah melihat pola perubahan harga dibandingkan apabila seluruh informasi hanya disajikan dalam tabel. Namun visualisasi data harus dilakukan secara jujur. Selanjutnya Capcut ya dapat digunakan untuk membuat konten video. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, video dapat memperlihatkan kondisi nyata yang dialami petani. Nah, misalnya video dapat menampilkan kegiatan panen cabai, kondisi produksi yang tidak terserap pasar, serta pengalaman petani. Video tersebut kemudian dapat dilengkapi dengan data singkat mengenai perkembangan harga dan jumlah produksi. Dengan demikian, konten memiliki dua kekuatan sekaligus, yaitu pengalaman nyata dan bukti data. Lalu selanjutnya petisi online. Petisi daring dapat digunakan untuk membangun dukungan publik terhadap suatu isu. Dalam agribisnis, petisi dapat digunakan untuk menyampaikan tuntutan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan petani maupun keberlanjutan sektor pertanian. Namun sebuah petisi harus memiliki tujuan yang jelas. Kita harus mengetahui kepada siapa petisi ditujukan dan perubahan apa yang diharapkan. Jumlah tanda tangan memang dapat menunjukkan adanya dukungan publik. Namun petisi tidak seharusnya berhenti pada pengumpulan tanda tangan. Petisi perlu diikuti dengan proses komunikasi, dialog, maupun penyampaian rekomendasi pada pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, petisi daring merupakan bagian dari strategi advokasi, bukan tujuan akhir dari kegiatan advokasi. Baik, teman-teman, setelah membahas seluruh materi, sekarang saya akan melihat bagaimana konsep yang kita pelajari dapat diterapkan melalui sebuah studi kasus. Nah, sini saya akan masuk ke studi kasus, mana di sini saya mengambil studi kasus advokasi berbasis data dan digital tools dalam menghadapi anjloknya harga cabai di tingkat petani. Kita dapat menggambarkan sebuah wilayah yang menjadi salah satu sentra produksi cabai. Pada saat memasuki panen raya, petani di wilayah tersebut berhasil memperoleh hasil produksi yang cukup tinggi. Namun keberhasilan tersebut ternyata menimbulkan persoalan baru. Sebagian besar petani melakukan panen dalam periode yang hampir bersamaan. Akibatnya, jumlah cabai yang tersedia di pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar lokal tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Cabai merupakan produk yang mudah mengalami kerusakan. Tanpa fasilitas
penyimpanan yang memadai, petani tidak memiliki banyak pilihan selain segera menjual hasil panennya. Ketika jumlah produk yang ditawarkan sangat besar sementara jumlah pembeli terbatas, harga mulai mengalami penurunan. Pada awalnya, petani menyampaikan keluhan bahwa harga cabai terlalu rendah. Namun kelompok tani kemudian menyadari bahwa keluhan tersebut perlu diperkuat menggunakan data. Mereka mulai mengumpulkan data perkembangan harga cabai, harga sebelum panen raya dibandingkan dengan harga ketika panen raya. Selain itu, harga yang diterima petani juga dibandingkan dengan harga yang dibayarkan konsumen. Dari data tersebut, mereka mulai memperoleh gambaran mengenai perubahan harga. Namun, mereka tidak berhenti pada data harga. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data produksi. Mereka mencatat jumlah produksi pada periode sebelum panen raya dan membandingkannya dengan produksi ketika panen raya. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan pasokan dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya, mereka menganalisis kondisi supply demand. Nah, dari sisi supply, jumlah cabai yang tersedia sangat tinggi. Sementara dari sisi demand, permintaan pasar lokal tidak meningkat dalam jumlah yang sama. Artinya terdapat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Hasil analisis tersebut mulai mengubah arah advokasi. Pada awalnya, petani mungkin hanya ingin meminta agar harga cabai dinaikkan. Namun setelah memahami data, mereka menyadari bahwa menaikkan harga saja tidak menyelesaikan akar permasalahan. Masalah utama yang ditemukan adalah produksi yang terkonsentrasi pada periode tertentu, pasar yang terbatas, serta minimnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data sosial ekonomi untuk mengetahui dampak penurunan harga terhadap petani. Biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan biaya panen dihitung dan dibandingkan dengan pendapatan dari hasil penjualan. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui apakah petani masih memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian. Selain itu, data akses pasar juga dianalisis. Ditemukan bahwa sebagian besar petani hanya menjual kepada pembeli di wilayah sekitar. Keterbatasan akses menuju pasar yang lebih luas membuat pilihan pembeli menjadi sedikit. Setelah memiliki data yang cukup, kelompok tani mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat kegiatan advokasi. Jadi Google Trends digunakan untuk melihat perkembangan perhatian masyarakat terhadap isu harga cabai. Ketika perhatian masyarakat meningkat, kelompok tani menggunakan momentum tersebut untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi yang terjadi di tingkat petani. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi infografis menggunakan Canva. Nah, infografis menampilkan perubahan harga, peningkatan produksi, dan perbandingan biaya produksi dengan pendapatan. Tujuannya adalah membuat masyarakat dapat memahami persoalan dengan lebih cepat. Selain infografis, kelompok tani juga membuat video pendek menggunakan capcut. Nah, video menampilkan kondisi panen dan pengalaman petani secara langsung. Namun video tersebut tidak hanya menampilkan sisi emosional. Data mengenai harga dan produksi juga ditampilkan sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara pengalaman petani dengan kondisi yang terjadi. Konten tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial. Analitik media sosial digunakan untuk melihat respon audiens. Nah, dari hasil analitik kelompok tani, maka dapat mengetahui jenis konten yang paling mudah dipahami dan mendapatkan respon dari masyarakat. Namun tujuan kegiatan tersebut bukan hanya membuat persoalan menjadi viral. Perhatian publik digunakan sebagai salah satu cara untuk membuka ruang dialog.
Kelompok tani kemudian menyusun beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan sistem informasi produksi dan pasar yang lebih mudah diakses agar petani memilih informasi sebelum menentukan waktu dan jumlah produksi. Kedua, diperlukan perluasan akses pasar agar petani tidak hanya bergantung pada pembeli di wilayah lokal. Ketiga, fasilitas penyimpanan dan pengolahan perlu dikembangkan agar produk yang tidak langsung terserap pasar tidak harus segera dijual dengan harga rendah. Keempat, koordinasi pola tanam antar petani dapat diperkuat untuk mengurangi risiko panen dalam jumlah besar secara bersamaan. Apabila diperlukan, petisi daring juga dapat digunakan untuk memperluas dukungan. Namun, petisi tersebut harus memiliki tuntutan yang jelas, misalnya mendorong pemerintah memfasilitasi dialog antara petani, pedagang, pelaku industri pengolahan, dan pihak terkait lainnya. Dari studi kasus tersebut, kita dapat melihat bagaimana data mampu mengubah sebuah keluhan menjadi argumentasi yang lebih terstruktur. Awalnya petani hanya dapat mengatakan bahwa harga cabai terlalu rendah. Setelah mengumpulkan data, mereka dapat menjelaskan bahwa produksi mengalami peningkatan pada periode tertentu, sementara permintaan pasar tidak meningkat secara sebanding. Mereka juga dapat menunjukkan keterbatasan akses pasar, fasilitas penyimpanan, dan pengolahan. Nah, dengan demikian solusi yang ditawarkan menjadi lebih tepat sasaran. Teknologi digital kemudian membantu memperluas penyampaian pesan tersebut. Data dapat diubah menjadi infografis, pengalaman petani dapat disampaikan melalui video, media sosial membantu menyebarkan informasi, analitik membantu mengevaluasi komunikasi, sedangkan petisi daring dapat membantu membangun dukungan masyarakat. Namun kita harus kembali mengingat bahwa ukuran keberhasilan advokasi bukan sekedar jumlah tayangan, jumlah suka, jumlah komentar, maupun jumlah tanda tangan. Keberhasilan advokasi dapat dilihat ketika proses tersebut mampu membuka ruang dialog, mendorong pengambilan keputusan, menghasilkan kebijakan yang lebih baik, atau menciptakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Dari studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa data teknologi digital memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Data memberikan dasar dan kredibilitas terhadap pesan. Teknologi digital membantu memperluas jangkauan pesan. Pengalaman petani memberikan gambaran mengenai kondisi nyata di lapangan. Dukungan masyarakat membantu memperkuat perhatian terhadap isu. Sementara pemerintah dan berbagai stakeholder memiliki peran dalam merumuskan dan menjalankan solusi. Apabila seluruh unsur tersebut dapat digunakan dengan tepat, kegiatan advokasi agribisnis dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan. Adapun kesimpulannya di sini, setelah membahas seluruh materi dan studi kasus, dapat kita simpulkan bahwa data memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data membantu kita memahami sebuah masalah secara lebih objektif. Melalui data, kita dapat mengetahui apakah suatu masalah benar-benar terjadi, seberapa besar dampaknya, siapa yang terdampak, serta faktor apa yang menjadi penyebabnya. Statistik harga dapat digunakan untuk melihat kondisi harga di tingkat produsen maupun konsumen. Data produksi membantu memahami perkembangan volume produksi dan produktivitas. Data supply demand memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara jumlah produk yang tersedia dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, data sosial ekonomi, lingkungan, dan akses pasar membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi agribisnis. Selain data, teknologi digital juga memberikan peluang yang sangat besar dalam mendukung kegiatan advokasi. Google Trends dapat digunakan untuk memahami perkembangan perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Analitik media sosial dapat membantu mengevaluasi efektivitas penyampaian pesan. Canva dapat membantu menyederhanakan data melalui infografis. Capcut dapat digunakan
untuk menyampaikan kondisi nyata melalui video, sedangkan petisi daring dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun dukungan masyarakat. Namun teknologi digital tetap harus digunakan secara bertanggung jawab. Data yang digunakan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tidak boleh dimanipulasi hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Begitu pula dengan keberhasilan advokasi. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari seberapa viral sebuah konten, tetapi dari seberapa jauh kegiatan tersebut mampu menghasilkan dialog dan perubahan nyata. Melalui studi kasus mengenai anjloknya harga cabai, kita juga dapat memahami bahwa suatu masalah yang terlihat sederhana dapat memiliki penyebab yang cukup kompleks. Harga yang rendah ternyata dapat berhubungan dengan peningkatan produksi, kelebihan pasokan, keterbatasan permintaan, akses pasar, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Data membantu menemukan hubungan antara berbagai faktor tersebut. Setelah masalah dipahami, teknologi digital membantu menyampaikan hasil analisis kepada masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan. Dari keseluruhan pembahasan, kita dapat memahami bahwa advokasi berbasis data merupakan proses yang lebih luas daripada sekedar mengumpulkan angka. Data harus diolah menjadi informasi. Informasi harus dianalisis menjadi pengetahuan. Pengetahuan kemudian disusun menjadi pesan yang mudah dipahami. Pesan tersebut dapat disebarkan untuk membangun perhatian dan dukungan. Selanjutnya, perhatian dan dukungan tersebut diarahkan untuk membuka dialog dan mendorong terjadinya perubahan. Dengan demikian, kombinasi antara data yang kredibel dan penggunaan teknologi digital yang tepat dapat membuat kegiatan advokasi agribisnis menjadi lebih kuat, terarah, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai mahasiswa yang mempelajari negosiasi dan advokasi bisnis, kita perlu memahami bahwa kemampuan menggunakan data teknologi digital akan menjadi bagian penting dalam melakukan advokasi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita tidak hanya dituntut mampu menyampaikan pendapat, tetapi juga harus mampu membuktikan argumentasi, memahami data, menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Sini saya akan masuk ke studi kasus, mana di sini saya mengambil studi kasus advokasi berbasis data dan digital tools dalam menghadapi anjloknya harga cabai di tingkat petani. Kita dapat menggambarkan sebuah wilayah yang menjadi salah satu sentra produksi cabai. Pada saat memasuki panen raya, petani di wilayah tersebut berhasil memperoleh hasil produksi yang cukup tinggi. Namun keberhasilan tersebut ternyata menimbulkan persoalan baru. Sebagian besar petani melakukan panen dalam periode yang hampir bersamaan. Akibatnya, jumlah cabai yang tersedia di pasar meningkat secara drastis. Sementara itu, permintaan pasar lokal tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Cabai merupakan produk yang mudah mengalami kerusakan. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, petani tidak memiliki banyak pilihan selain segera menjual hasil panennya. Ketika jumlah produk yang ditawarkan sangat besar, sementara jumlah pembeli terbatas, harga mulai mengalami penurunan. Pada awalnya, petani menyampaikan keluhan bahwa harga cabai terlalu rendah. Namun kelompok tani kemudian menyadari bahwa keluhan tersebut perlu diperkuat menggunakan data. Mereka mulai mengumpulkan data perkembangan harga cabai, harga sebelum panen raya dibandingkan dengan harga ketika panen raya. Selain itu, harga yang diterima petani juga dibandingkan dengan harga yang dibayarkan konsumen. Dari data tersebut, mereka mulai memperoleh gambaran mengenai perubahan harga. Namun, mereka tidak berhenti pada data harga. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data produksi. Mereka mencatat jumlah produksi pada periode sebelum panen raya dan membandingkannya dengan produksi ketika panen raya. Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan pasokan dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya, mereka menganalisis kondisi supply demand. Nah,
Dari sisi supply, jumlah cabai yang tersedia sangat tinggi. Sementara dari sisi demand, permintaan pasar lokal tidak meningkat dalam jumlah yang sama. Artinya terdapat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Hasil analisis tersebut mulai mengubah arah advokasi. Pada awalnya, petani mungkin hanya ingin meminta agar harga cabai dinaikkan. Namun setelah memahami data, mereka menyadari bahwa menaikkan harga saja tidak menyelesaikan akar permasalahan. Masalah utama yang ditemukan adalah produksi yang terkonsentrasi pada periode tertentu, pasar yang terbatas, serta minimnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Kelompok tani kemudian mengumpulkan data sosial ekonomi untuk mengetahui dampak penurunan harga terhadap petani. Biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan biaya panen dihitung dan dibandingkan dengan pendapatan dari hasil penjualan. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui apakah petani masih memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian. Selain itu, data akses pasar juga dianalisis. Ditemukan bahwa sebagian besar petani hanya menjual kepada pembeli di wilayah sekitar. Keterbatasan akses menuju pasar yang lebih luas membuat pilihan pembeli menjadi sedikit. Setelah memiliki data yang cukup, kelompok tani mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat kegiatan advokasi. Jadi Google Trends digunakan untuk melihat perkembangan perhatian masyarakat terhadap isu harga cabai. Ketika perhatian masyarakat meningkat, kelompok tani menggunakan momentum tersebut untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi yang terjadi di tingkat petani. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi infografis menggunakan Canva. Nah, infografis menampilkan perubahan harga, peningkatan produksi, dan perbandingan biaya produksi dengan pendapatan. Tujuannya adalah membuat masyarakat dapat memahami persoalan dengan lebih cepat. Selain infografis, kelompok tani juga membuat video pendek menggunakan capcut. Nah, video menampilkan kondisi panen dan pengalaman petani secara langsung. Namun video tersebut tidak hanya menampilkan sisi emosional. Data mengenai harga dan produksi juga ditampilkan sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara pengalaman petani dengan kondisi yang terjadi. Konten tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial. Analitik media sosial digunakan untuk melihat respon audiens. Nah, dari hasil analitik kelompok tani, maka dapat mengetahui jenis konten yang paling mudah dipahami dan mendapatkan respon dari masyarakat. Namun tujuan kegiatan tersebut bukan hanya membuat persoalan menjadi viral. Perhatian publik digunakan sebagai salah satu cara untuk membuka ruang dialog. Kelompok tani kemudian menyusun beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan sistem informasi produksi dan pasar yang lebih mudah diakses agar petani memilih informasi sebelum menentukan waktu dan jumlah produksi. Kedua, diperlukan perluasan akses pasar agar petani tidak hanya bergantung pada pembeli di wilayah lokal. Ketiga, fasilitas penyimpanan dan pengolahan perlu dikembangkan agar produk yang tidak langsung terserap pasar tidak harus segera dijual dengan harga rendah. Keempat, koordinasi pola tanam antar petani dapat diperkuat untuk mengurangi risiko panen dalam jumlah besar secara bersamaan. Apabila diperlukan, petisi daring juga dapat digunakan untuk memperluas dukungan. Namun petisi tersebut harus memiliki tuntutan yang jelas, misalnya mendorong pemerintah memfasilitasi dialog antara petani, pedagang, pelaku industri pengolahan, dan pihak terkait lainnya. Dari studi kasus tersebut, kita dapat melihat bagaimana data mampu mengubah sebuah keluhan menjadi argumentasi yang lebih terstruktur. Awalnya petani hanya dapat mengatakan bahwa harga cabai terlalu rendah.
Setelah mengumpulkan data, mereka dapat menjelaskan bahwa produksi mengalami peningkatan pada periode tertentu, sementara permintaan pasar tidak meningkat secara sebanding. Mereka juga dapat menunjukkan keterbatasan akses pasar, fasilitas penyimpanan, dan pengolahan. Nah, dengan demikian solusi yang ditawarkan menjadi lebih tepat sasaran. Teknologi digital kemudian membantu memperluas penyampaian pesan tersebut. Data dapat diubah menjadi infografis, pengalaman petani dapat disampaikan melalui video, media sosial membantu menyebarkan informasi, analitik membantu mengevaluasi komunikasi, sedangkan petisi daring dapat membantu membangun dukungan masyarakat. Namun kita harus kembali mengingat bahwa ukuran keberhasilan advokasi bukan sekedar jumlah tayangan, jumlah suka, jumlah komentar, maupun jumlah tanda tangan. Keberhasilan advokasi dapat dilihat ketika proses tersebut mampu membuka ruang dialog, mendorong pengambilan keputusan, menghasilkan kebijakan yang lebih baik, atau menciptakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Dari studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa data teknologi digital memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Data memberikan dasar dan kredibilitas terhadap pesan. Teknologi digital membantu memperluas jangkauan pesan. Pengalaman petani memberikan gambaran mengenai kondisi nyata di lapangan. Dukungan masyarakat membantu memperkuat perhatian terhadap isu. Sementara pemerintah dan berbagai stakeholder memiliki peran dalam merumuskan dan menjalankan solusi. Apabila seluruh unsur tersebut dapat digunakan dengan tepat, kegiatan advokasi agribisnis dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk menghasilkan perubahan. Adapun kesimpulannya di sini, setelah membahas seluruh materi dan studi kasus, dapat kita simpulkan bahwa data memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Data membantu kita memahami sebuah masalah secara lebih objektif. Melalui data, kita dapat mengetahui apakah suatu masalah benar-benar terjadi, seberapa besar dampaknya, siapa yang terdampak, serta faktor apa yang menjadi penyebabnya. Statistik harga dapat digunakan untuk melihat kondisi harga di tingkat produsen maupun konsumen. Data produksi membantu memahami perkembangan volume produksi dan produktivitas. Data supply demand memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara jumlah produk yang tersedia dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, data sosial ekonomi, lingkungan, dan akses pasar membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi agribisnis. Selain data, teknologi digital juga memberikan peluang yang sangat besar dalam mendukung kegiatan advokasi. Google Trends dapat digunakan untuk memahami perkembangan perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Analitik media sosial dapat membantu mengevaluasi efektivitas penyampaian pesan. Canva dapat membantu menyederhanakan data melalui infografis. Capcut dapat digunakan untuk menyampaikan kondisi nyata melalui video. Sedangkan petisi daring dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun dukungan masyarakat. Namun teknologi digital tetap harus digunakan secara bertanggung jawab. Data yang digunakan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tidak boleh dimanipulasi hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Begitu pula dengan keberhasilan advokasi. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari seberapa viral sebuah konten, tetapi dari seberapa jauh kegiatan tersebut mampu menghasilkan dialog dan perubahan nyata. Melalui studi kasus mengenai anjloknya harga cabai, kita juga dapat memahami bahwa suatu masalah yang terlihat sederhana dapat memiliki penyebab yang cukup kompleks. Harga yang rendah ternyata dapat berhubungan dengan peningkatan produksi, kelebihan pasokan, keterbatasan permintaan, akses pasar, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Data membantu menemukan hubungan antara berbagai faktor tersebut. Setelah masalah dipahami, teknologi digital membantu menyampaikan hasil analisis kepada masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan. Dari keseluruhan pembahasan, kita dapat memahami bahwa
advokasi berbasis data merupakan proses yang lebih luas daripada sekedar mengumpulkan angka. Data harus diolah menjadi informasi. Informasi harus dianalisis menjadi pengetahuan. Pengetahuan kemudian disusun menjadi pesan yang mudah dipahami. Pesan tersebut dapat disebarkan untuk membangun perhatian dan dukungan. Selanjutnya, perhatian dan dukungan tersebut diarahkan untuk membuka dialog dan mendorong terjadinya perubahan. Dengan demikian, kombinasi antara data yang kredibel dan penggunaan teknologi digital yang tepat dapat membuat kegiatan advokasi agribisnis menjadi lebih kuat, terarah, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai mahasiswa yang mempelajari negosiasi dan advokasi bisnis, kita perlu memahami bahwa kemampuan menggunakan data teknologi digital akan menjadi bagian penting dalam melakukan advokasi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita tidak hanya dituntut mampu menyampaikan pendapat, tetapi juga harus mampu membuktikan argumentasi, memahami data, menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Advokasi Google Trends dapat digunakan untuk memahami perkembangan perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Analitik media sosial dapat membantu mengevaluasi efektivitas penyampaian pesan. Canva dapat membantu menyederhanakan data melalui infografis. Capcut dapat digunakan untuk menyampaikan kondisi nyata melalui video. Sedangkan petisi daring dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun dukungan masyarakat. Namun, teknologi digital tetap harus digunakan secara bertanggung jawab. Data yang digunakan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tidak boleh dimanipulasi hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Begitu pula dengan keberhasilan advokasi. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari seberapa viral sebuah konten, tetapi dari seberapa jauh kegiatan tersebut mampu menghasilkan dialog dan perubahan nyata. Melalui studi kasus mengenai anjloknya harga cabai, kita juga dapat memahami bahwa suatu masalah yang terlihat sederhana dapat memiliki penyebab yang cukup kompleks. Harga yang rendah ternyata dapat berhubungan dengan peningkatan produksi, kelebihan pasokan, keterbatasan permintaan, akses pasar, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Data membantu menemukan hubungan antara berbagai faktor tersebut. Setelah masalah dipahami, teknologi digital membantu menyampaikan hasil analisis kepada masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan. Dari keseluruhan pembahasan, kita dapat memahami bahwa advokasi berbasis data merupakan proses yang lebih luas daripada sekedar mengumpulkan angka. Data harus diolah menjadi informasi. Informasi harus dianalisis menjadi pengetahuan. Pengetahuan kemudian disusun menjadi pesan yang mudah dipahami. Pesan tersebut dapat disebarkan untuk membangun perhatian dan dukungan. Selanjutnya, perhatian dan dukungan tersebut diarahkan untuk membuka dialog dan mendorong terjadinya perubahan. Dengan demikian, kombinasi antara data yang kredibel dan penggunaan teknologi digital yang tepat dapat membuat kegiatan advokasi agribisnis menjadi lebih kuat, terarah, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai mahasiswa yang mempelajari negosiasi dan advokasi bisnis, kita perlu memahami bahwa kemampuan menggunakan data teknologi digital akan menjadi bagian penting dalam melakukan advokasi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita tidak hanya dituntut mampu menyampaikan pendapat, tetapi juga harus mampu membuktikan argumentasi, memahami data, menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Baik teman-teman, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Saya Iqbal Afinsah Pautar mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dosen, dan teman-teman semuanya yang telah menyimak pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga materi dan studi kasus yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penggunaan data dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kegiatan advokasi bidang agribisnis. Saya juga mohon maaf apabila selama penyampaian materi
terdapat kekurangan, kesalahan dalam pengucapan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatian dari teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.